Ya. Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat, penuh sukacita, dan dilindungi Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-61 Majalah Narwastu. Kali ini kami didatangi oleh seorang hamba Tuhan, sahabat Narwastu yang juga Direktur Nasional Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau yang lebih sering disebut LPMI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andus William Wairata, Magister Theologia. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Bang Wim atau Pendeta Wim. Kali ini kami akan berbicara tentang LPMI yang pada 2 Agustus 2023 yang lalu sudah berusia 55 tahun. Dan acaranya diadakan di Bali. Kita akan berbincang nanti dengan beliau. Ini LPMI kita tahu sebuah organisasi yang sangat luar biasa, punya tagline, mahasiswa hari ini esok akan jadi pemimpin. Jadi ini sebuah organisasi yang mempersiapkan pemuda-pemuda atau mahasiswa menjadi calon-calon pemimpin di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Baik, kita akan berbincang dengan beliau. Kita juga akan menyapa beliau. Ini kebetulan masih dalam suasana merayakan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Shalom Bang Wim, apa kabar? Shalom Bang Yondro, puji Tuhan baik. Ya, Abang dari Bogor tadi meluncur ke kantor kita di Rawamangun ini ya. Betul. Gimana Bang, lancar? Puji Tuhan, dari rumah ke sini hanya 1 jam. Gitu ya? Oke. Semua. Gimana Abang merasakan perayaan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 ini? Ya, saya merayakan di Jogja kemarin. Oh, di Jogja? Iya, di Jogja. Dan ke Semarang. Saya yakin bahwa kali ini jauh lebih bagus ya, di tengah-tengah suasana tahun politik juga kan ini Bang. Tapi merayakan kemerdekaan yang 78 itu merupakan sesuatu yang sangat spesial. Begitu Bang ya? Ya. Ya. Abang nampaknya lebih banyak di luar kota daripada di Jakarta sekarang ini ya? Ya, situasional saja Bang. Situasional karena ya? Tugas yang harus dikerjakan, karena harus memberikan arahan kepada kawan-kawan di perwakilan, kemudian juga harus menjadi, bukan saya sekedar berikan arahan, juga harus menjadi contoh dari arahan itu sendiri kan Bang. Gitu ya? Melakukan pelayanan langsung di lapangan, sehingga ketika memberikan arahan bagi mereka, kawan-kawan itu ya, oh iya benar apa adanya begitu. Jadi tidak sekedar omongan gitu. Gitu ya? Itu poinnya. Iya. Kembali soal ulang tahun ke-55 tahun LPMI. Siap. Yang setahu saya Ketua Dewan Pembina LPMI yang juga pembina majalah Narwastu Pak Pendeta Dr. Nusremas kemarin masih sempat ke Bali Bang ya? Ya. Sebelum beliau berangkat ke Jerman. Betul. Boleh tahu Bang gimana sebenarnya acaranya diadakan di Bali? Kenapa mesti di Bali? Kenapa nggak di Jakarta? Ya sebenarnya Bang, sudah 5 tahun lebih kami sebagai staf itu tidak pernah bertemu. Iya. Karena COVID kan Bang. Kemudian kita melihat bahwa ini kesempatan bagi teman-teman bertemu di Bali itu tengah gitu loh Bang. Dari mana-mana mudah mencangkul. Oh, pertengahan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat. Indonesia Barat. Jadi kalau ke Jakarta kan kejauhan, tapi kalau ke Bali kan semua lebih berkumpul di satu. Yeah. Ya, Bali merupakan meeting point di situ kan. Juga selain ulang tahun itu sendiri, kita mulai daripada latihan staf nasional Bang. Seluruh staf dari seluruh Indonesia berkumpul di situ untuk berlatih bersama, penyegaran kembali Bang. Penyegaran bersama bagaimana kita bisa lebih efektif dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Lalu kemudian pada tanggal 2 Agustus kita ibadah syukuran di situ dengan mengundang beberapa orang saja hadir dalam ibadah syukuran itu untuk melihat apa yang telah Tuhan buat melalui LPMI selama 55 tahun itu Bang Jondro. Kita bersyukur juga pada Tuhan karena Pendeta Nus tadi hadir Mas dalam sudah sepuh tapi tetap sama, bukan saya Pak Nus tapi Ibu Din juga hadir. Sama Ibu Din. Ya, Ibu Din hadir di situ. Ceremas ya. Ya. Dalam latihan staf nasional beliau juga menyampaikan kebenaran firman untuk semua staf muda supaya lebih bersemangat. Beliau kasih contoh-contoh yang relevan bagaimana dapat dipakai oleh Tuhan dengan lebih efektif lagi. Beliau kasih contoh mulai dari awal beliau sampai sekarang ini terus dipakai Tuhan.
Nah, contoh-contoh itu yang bisa menjadi berkat bagi generasi muda LPM. Iya. Karena tadi Abang menyinggung soal Bapak Pendeta Dr. Nusremas, bagaimana peran beliau sebenarnya? Abang rasakan di LPMI, apalagi sekarang LPMI sudah berusia 55 tahun. Masing-masing orang staf LPMI itu unik, Pak. Masing-masing punya peran. Panus punya peran yang sangat signifikan, begitu juga dengan yang lain. Beliau punya peran yang sangat signifikan karena membangun jejaring dengan kalangan pemerintah, dengan business people, kemudian dengan kalangan gereja, kerjasama dengan gereja, LPMI bisa dikenal lebih banyak orang lagi, yaitu peran beliau tidak kecil. Jadi beliau yang ikut membesarkan LPMI ini ya? Tuhan pakai Panus, Tuhan pakai juga Bang Jondo bisa juga, Tuhan pakai juga teman-teman yang lain. Begitu ya? Ada Pak Ais Pormes yang meletakkan pondasinya, lalu Pak Agus Lai, ada Pak Karel, Pak Dik, Pak Nanang, dan senior-senior yang lain, termasuk Panus yang Tuhan pakai. Tapi Panus itu sangat unik. Nah, tidak ada orang yang bisa samakan dengan beliau. Oke. Kembali soal acara ulang tahun pada 2 Agustus 2023 yang lalu di Bali. Siap. Apa sebenarnya yang diadakan di sana selain katakanlah doa syukur gitu? Ya, latihan Bang. Latihan untuk semua staf tadi saya sudah katakan. Kemudian selain itu juga kita bisa berkumpul setelah 5 tahun tidak bersama-sama satu dengan yang lain. Kemudian juga kita menyampaikan pada mitra yang mendukung kita pelayanan apa yang telah Tuhan buat melalui lembaga ini. Mitra itu dalam arti gereja, kemudian juga pribadi-pribadi, kemudian lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga Kristiani. Bahwa ini loh Tuhan telah bekerja selama 55 tahun untuk lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia dan masih eksis sampai hari ini. Gitu, Bang. Dan tagline-nya masih mahasiswa hari ini esok jadi pemimpin. Bukan, mahasiswa hari ini pemimpin hari Oh, esok. pemimpin hari esok. Ya. Student today, leaders tomorrow. Itu tetap tidak pernah berubah, Bang. Gitu ya. Jadi makanya kami hadir sekarang di sudah lebih dari 500 kampus di Indonesia sekarang ini. Di berapa provinsi itu, Bang? Sekarang kan kita punya 38 provinsi ya. Iya, kalau provinsi kita belum hadir semua kan, masih ada beberapa yang belum seperti Aceh. Tapi dampak pelayanan sudah sampai di seluruh provinsi sebenarnya. Dampak pelayanan cuma hadir dalam arti pos PI dan itu belum sampai di semua provinsi. Tapi sudah ada di 40 kota strategis di seluruh Indonesia dari Jayapura sampai di Medan, bahkan sampai di Nias. Begitu ya. Siap. Nah, kemudian kami dengar juga ada program LPMI yang baru diluncurkan pada 2023 ini. Boleh tahu Bang, Abang jelaskan kepada para sahabat Narwastu? Ya, sahabat Narwastu yang Tuhan Yesus kasih. Terima kasih Bang Joko ya. Satu program atau gerakan kami sebut dengan gerakan Terang Indonesia 514. Apa sih Terang Indonesia 514 itu? 514 itu kan dari 514 kabupaten kota. Terang Indonesia itu berangkat dari Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Pak Jundro, kalau kita bicara tentang amanat agung, itu kan Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu ketika Tuhan Yesus berusia, secara manusia beliau berusia 33 tahun. Itu berarti usia amanat agung itu tahun 2023 ini genap 1990 tahun. Masih ada waktu 10 tahun lagi untuk amanat agung itu genap berusia 2000 tahun, 2 milenium. Itulah sebabnya kami berpikir tentang apa yang kita perbuat ke 10 tahun ke depan ini. Waktu yang mau kita celebration itu apa gitu loh Pak. Nah, LPMI dalam segala keterbatasannya kami memunculkan Terang Indonesia. Apa yang mau kita lakukan 10 tahun sampai pada tahun 2033 nanti. Pada waktu usia amanat agung itu genap 2000 tahun. Nah, makanya kami kembangkan gerakan Terang Indonesia. Untuk itu kami lakukan partnership, sinergi dengan semua gereja, semua lembaga misi, semua organisasi Kristen, baik organisasi pendidikan maupun organisasi sosial dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan bersama dengan semua anggota tubuh Kristus untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Sebenarnya itu Bang programnya. Jadi kita bersinergi seperti itu. Boleh Abang sebut
dengan organisasi pemuda Kristen atau sinode-sinode mana saja LPM ini bermitra, Bang? Wah, banyak banget, Bang. Ya. Kami bermitra dengan Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Papua yang punya ada 590 gereja lokal. Kami bersinergi dengan Gereja Kristen Sumba, dengan Gereja Kalimantan Evangelis, dengan Huria Kristen Indonesia HKI, dengan Gereja Geming, dengan Gereja Toraja Mamasa, dengan Gereja Sulawesi Tengah. Masih banyak lagi, Bang, gereja-gereja lain. Ada Gereja Pentakosta di Indonesia, ada Gereja GKRI, ada Gereja Kemah Injil, ada Gereja Baptis Indonesia, dan masih banyak lagi, Bang. Kami bersinergi dengan lembaga-lembaga misi sangat banyak. Gitu ya? Iya. Iya. Terkait dengan program yang sudah di-launching oleh LPMI pada 2023 ini, Ya. dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan? Kami sedang melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka kerjasama dengan gereja, melatih anggota gereja, bagaimana mereka bisa menggunakan satu tools digital, namanya itu Knowing Jesus. Knowing Jesus itu bagaimana kita bisa menggunakan film Yesus dari Injil Lukas itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi anggota gereja di training menggunakan tools itu untuk memulai satu gerakan pembinaan bagi banyak orang di berbagai tempat. Lalu kemudian sharing visi, kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan, kemudian kita melayani ratusan ribu orang ke depan. Begitu ya. Kerjasama. Seingat saya dulu Bang Wim ya, itu dulu LPMI punya CD dulu ya, CD film Yesus dari berbagai bahasa daerah. Begitu. Nah ini kan masanya sudah berbeda, Bang Jon. Oh gitu. Kita sekarang menggunakan digital. Gitu ya. Menggunakan semua dalam konteks digital. Training. Jadi sebenarnya ini sangat membantu gereja, Bang. Membantu gereja dan organisasi Kristen dalam pelayanan mereka. Kadang-kala di berbagai gereja juga kan mereka kekurangan materi pembinaan kan. Kadang-kala hanya khotbah saja dan sebagainya. Memang ada juga pembinaan-pembinaan khusus. Tapi dengan Knowing Jesus, dengan apalagi namanya ini digital ini akan sangat mempermudah kita menjangkau lebih luas lagi. Gerakan pelayanan itu lebih cepat lagi, apalagi dalam konteks media sosial yang membooming sekarang ini. Menggunakan film Yesus, itu sudah dibagi dalam 61 segmen, Pak. Saya misalnya Bang Jono mau melayani saya, saya mau ngomong sesuatu buat Bang Wim. Ya tinggal ambil aja dari situ, dari 61 itu apa yang kira-kira relevan dengan pergumulan, atau Bang Jono melayani seperti apa. Bisa kutip dari situ, dan itu kan Tuhan Yesus berbicara sendiri, kan jauh lebih bagus tuh. Begitu ya. Jadi akan sangat luar biasa dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Iya. Terkait dengan eksistensi LPMI, kita tahu yang banyak dilayani LPMI ini kan orang-orang muda, mahasiswa pemuda, termasuk para pelayan-pelayan di gereja, Bang. Ini kita tahu tahun politik 2023 dan 2024 sudah di depan mata. Bagaimana Abang sebagai pemimpin dari LPMI mempersiapkan kader-kader muda di LPMI ini? Bang Jondro, tahun politik ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai pimpinan di LPMI dan semua staf LPMI, kami terus memberikan pandangan-pandangan yang positif untuk generasi muda LPMI, untuk kader-kader LPMI, bahkan kader-kader gereja, agar kita harus jernih, cermat melihat bukan sekedar keinginan kita, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi negeri ini, itu jauh lebih penting. Karena kalau kita sekedar Bang Jondo suka sama A, saya suka sama B, nanti kita berantem, coy. Tapi kalau kita berdiam diri sejenak, kita lihat apa yang Tuhan kehendaki, siapa sih yang Tuhan kehendaki untuk memimpin negeri ini ke depan, itu akan jauh lebih bagus. Sehingga kita tidak kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita harus, kami menyampaikan kepada kader-kader LPMI bahwa mari kita lebih banyak ambil waktu untuk berdoa, tapi juga kita minta hikmat Tuhan agar kita dalam keterlibatan kita di tahun politik ini harus menjadi solusi, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi orang lain, sehingga kita tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan sesaat. Tetapi kita harus lihat negeri ini ke depan mau apa sih. Kalau kita melihat jauh lebih ke depan, kita harus hati-hati sekarang ini, karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, ke depan kita akan juga mengalami kesulitan.
Itu, jadi kan pemimpin LPMI kan mereka di kampus sekarang ini, ke depan kan mereka juga akan jadi pemimpin juga kan Bang. Gitu ya. Jadi mereka harus berangkat dari istilah kita itu, politik boleh tapi politik hati nurani. Gitu yang ya. benar-benar tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu. Iya. Itu poin penting Bang. Bang Wim, saya mau tanya ini. Siap. Alumni LPMI ini kan banyak tersebar di berbagai macam profesi ya. Betul. Boleh tahu ada yang terjun jadi caleg? Oh ada. Atau banyak. Banyak. Ada dari Papua sampai di Medan. Gitu. Iya. Jadi bagaimana LPMI katakanlah mempersiapkan mereka? Ya kita tidak mempersiapkan mereka secara khusus karena itu kan bagian dari mereka kan terlibat di partai politik. Paling tidak kami doakan mereka supaya mereka hadir di tengah-tengah lingkungan mereka itu dengan satu nilai yang berbeda Bang sebenarnya. Iya. Jadi mereka tidak menjadi troublemaker, tetapi mereka jadi contoh bagaimana berpolitik praktis dengan menggunakan hati nurani. Paling kita doakan mereka, tapi kemudian juga kita kasih tahu mereka, kita punya jaringan ada di sini. Mereka bisa berkomunikasi, membangun jaring lagi dengan lebih baik lagi. Jadi ada pembekalan dari LPMI ya? Tidak, kami tidak lakukan pembekalan secara khusus. Tapi paling tidak kami doakan mereka, dan kalau pembekalan itu kan konteksnya partai politik kan Bang, apalagi dalam tahun politik kan, kita juga tidak mau ambil bagian yang bukan bagian kita. Iya. Bagian kita pembekalan mereka adalah rohaninya sebenarnya. Iya. Seperti itu. Kalau anggota dewan ada dari alumni LPMI yang abang tahu? Ada banyak. Gitu ya. Sebagai seorang tokoh muda yang memimpin LPMI, sekarang kan banyak juga orang-orang muda dari Kristen Bang yang maju jadi caleg. Ya. Barangkali abang mau menyampaikan sesuatu kepada caleg-caleg Kristen yang akan maju jadi calon legislatif di pemilu 2024 ini Bang? Silakan. Rekan-rekan muda Kristiani yang sudah berkomitmen dan mengambil keputusan untuk menjadi caleg. Pertama, saran saya, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu panggilanmu di situ ya. Kalau itu panggilanmu, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan sekedar jabatan sebagai anggota dewannya, tetapi motivasi kita yang menjadi hal yang sangat penting. Kalau motivasi kita benar, Tuhan tidak akan lupa sama kita. Ingat kita masih waktu pembinaan, waktu muda di Gerakan Pemuda, di Naposo, di Naposo Bolong kan? Iya. Di Gerakan Pemuda, di di Permata, atau di Gerakan Pemuda lah di berbagai kampus, di berbagai gereja. Ingat itu pesan utama. Jadi caleg itu salah satu bagian daripada apa yang Tuhan buat untuk kita. Oleh karena itu motivasi harus sangat penting sebagai seorang calonnya. Kemudian yang kedua, jangan mengejar posisi. Lakukan yang terbaik, posisi akan kejar kita. Kalau kita lakukan terbaik, posisi akan mengejar kita. Kita tidak mengejar posisi, dan itu berbeda nilainya. Itu Pak. Begitu ya. Yang terakhir, ada yang abang mau sampaikan terkait dengan program LPMI tadi ke para sahabat Narwastu? Sahabat Narwastu, Terang Indonesia adalah program LPMI yang sedang kami kembangkan paling tidak dalam 10 tahun ke depan. Mari kita bersinergi. Kawan-kawan, sahabat Narwastu, apa yang bisa kita bantu di LPMI? LPMI punya banyak sekali perangkat, ada materi-materi kepemimpinan, ada business balance, ada digital, sekarang juga ada Terang Indonesia Musik yang bisa kita kembangkan, ada juga kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga ke depan, paling tidak 10 tahun ke depan ini kita bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 10 tahun ke depan saya sudah berusia 69 tahun. Oh, 69 tahun? Ya, 10 tahun ke depan. Bang Jondro, 10 tahun ke depan, berapa? 60 tahun. 60 tahun, Bang. Pertanyaan sederhana, 10 tahun ke depan kita mau berbuat apa? Yang caleg juga, kira-kira 10 tahun ke depan kita buat apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak tahu loh 10 tahun ke depan kita masih hidup atau tidak. Tapi apa yang kita buat bagi Kristus akan tinggal kekal selama-lamanya. Begitu ya. Baik. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik, inspiratif dengan Direktur Nasional Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Andus Wim Wairata, Magister Teologi. Cukup menarik. Akhirnya kami sampaikan kepada para sahabat Narwastu, tetap ikuti majalah Narwastu dalam bentuk cetakan setiap bulan, juga lewat pemberitaan lewat online dan juga podcast majalah Narwastu. Bang Wim, terima kasih sudah
hadir di kantor majalah Narwastu. Jangan bosan-bosan Bang, di-share terus Ya, podcast majalah Narwastu ke kader-kader LPMI di seluruh Indonesia. Siap. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.